Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afutri Wayuni MNG dengan NIM 201190071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 5, yang judul materinya yaitu tentang aliran psikologi behavioristis, dengan membahas tentang tokoh-tokoh aliran tersebut, dinamika tentang perilaku manusia, dan pandangan terhadap manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan teori psikologi behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Dan selanjutnya, asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, bisa ditentukan juga. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua. Saya akan jelaskan siapa-siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam aliran psikologi behavioristik tuh. Yang pertama yaitu Thorndike. Menurut beliau, tahun 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran dengan belajar adalah proses interaksi antara perasaan atau gerakan dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan. Jelasnya menurut beliau, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Menurut beliau, aliran ini adalah proses yang ditemukan yaitu melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut beliau, yang datang sesudah Thorndike itu stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observasi. Dan yang keempat yaitu Bruce Frederick Skinner. Menurut beliau, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut Percy Watson, tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini perkenalkan, saya Muhammad Fadli. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami, yaitu tentang pandangan aliran psikologi behavioristik terhadap manusia. Hidup di alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan atau reinforcement yang diterima dalam situasi hidupnya. Pendekatan behavior di dalam proses konseling membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah, memanipulasi, dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar.
di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseling mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Dalam konsep behaviorisme modern, perilaku manusia dipandang dalam mekanisme dan pendekatan ilmiah yang diaplikasikan pada pendekatan secara sistematis dan terstruktur dalam proses konseling. Manusia tidak diasumsikan secara deterministik tetapi merupakan hasil dari pengkondisian sosio-kultural. Tren baru dalam behaviorisme adalah diberinya peluang kebebasan dan menambah keterampilan konseli untuk memiliki lebih banyak opsi dalam melakukan respon. Secara filosofis, behaviorisme meletakkan manusia dalam kutub yang berlawanan. Namun, pandangan modern menjelaskan bahwa faktor lingkungan memiliki kekuatan alamiah bagi manusia dalam stimulus respon. Sesuai dengan konsep social learning, teori dari Albert Bandura, konsep ini menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik dan deterministik. Bahkan dalam tulisan Thoresen dan Coates, behaviorisme modern merupakan perpaduan antara behavioral humanistic approaches. Baiklah, aplikasi teori behavioristik. 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Terakhir, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.